Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukanlah kami untuk boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Roma 6 ayat 19 yang berbunyi, Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah membiasakan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apabila kita sadari betul bahwa sebagai pribadi atau keluarga orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus, maka kita harus melatih diri kita ini untuk mau mengembangkan kebiasaan-kebiasaan hidup yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, harus kita jadikan diri kita ini untuk mencontoh meneladani Tuhan Yesus Kristus dalam segala hal, baik sikap, tingkah laku, perkataan maupun perbuatan hidup kita, karena sebagaimana ditegaskan dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bila kita pertanyakan mengapa kita harus mengembangkan kebiasaan hidup yang benar, karena kita sudah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, sebagaimana ditegaskan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 ini. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Membiasakan hidup untuk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu berarti bahwa kita harus meninggalkan kebiasaan hidup manusia lama yang dipenuhi dosa dan melatih diri untuk membentuk kebiasaan hidup yang baru. Ini haruslah kita lakukan dengan kerelaan hati dan tanpa ada paksaan dari pihak lain manapun juga. Mengembangkan kebiasaan hidup baru yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu tidak berarti lagi untuk menyerahkan tubuh kita ini dengan sungguh-sungguh bersedia dipakai sebagai senjata kelaliman lagi, tetapi menyerahkan seluruh diri kita ini sebagaimana ketegasan firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 13 ini, sebagai senjata yang sifatnya untuk kebenaran firman Tuhan itu, sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, bukan lagi senjata kelaliman. Apa yang menjadi kebiasaan kita apabila kita pertanyakan kepada diri kita harus jujur, apakah kita lebih suka untuk menonton TV atau main game dari HP atau gadget kita daripada membaca Alkitab? Berdoa hanya saat butuh dan masih banyak lagi hal-hal yang kurang berkenan di hati Tuhan itu, apakah harus kita biasakan lagi seperti itu? Kebiasaan artinya sungguh perbuatan yang lazim kita lakukan, yang umum seperti sedia kala sudah menjadi adat, sudah menjadi tradisi, sudah seringkali
yaitu kecenderungan melakukan aktivitas tertentu secara terus-menerus atau berulang-ulang, latihan atau praktek yang dilakukan secara konsisten dan kontinu, hasil dari tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang. Itulah kebiasaan yang sesungguhnya harus kita sadari betul, yang akhirnya akan membentuk kita dalam suatu suasana karakter atau sifat kita. Karena kita adalah ciptaan baru, maka marilah kita harus mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui oleh dan untuk suatu harapan memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Kolose 3 ayat 10. Hal-hal apa saja yang harus kita biasakan agar menjadi orang yang bersifat berkarakter yang baik menurut kebenaran firman Tuhan? Yaitu kita harus rajin bersaat teduh dengan cara berdoa, membaca firman Tuhan, selalu rindu untuk masuk ke dalam ibadah, dalam suatu persekutuan dengan penuh hikmat, mengembalikan milik Tuhan yang memang sudah menjadi hak kita untuk bisa kita kelola demi pujian dan kemuliaan bagi namanya, sebagai wujud memberlakukan kasih yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami pada saat ini, supaya kami sadari betul bahwa hidup kami ini berguna untuk menjadi pujian dan kemuliaan nama-Mu. Sambutlah harapan dan doa kami ini Tuhan, supaya kami bisa membiasakan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.